Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene masih berlanjut. Para hunter telah memasuki lantai 2. Mereka berjalan secara perlahan karena terhadang badai angin yang menerjang. Suhu di lantai 2 sangat ekstrim, berbeda dengan lantai pertama. Para hunter kedinginan. Suhu dingin ini merupakan aura pir yang dipancarkan oleh monster. Lee Jin Ah juga kedinginan. Aku tidak melihat monster. Tidak mungkin monster yang dapat mengeluarkan aura pir sekuat ini berada di dungeon 2 lantai. Batin Kim Mo Jin, mungkin ini lebih sulit dari yang kuperkirakan. Tubuh makhluk hidup menjadi kaku saat terkena aura pir dari monster. Efek dari aura pir tidak berlangsung selamanya. Tetapi dalam pertempuran hidup dan mati, diam sedetik saja artinya adalah mati. Seharusnya itu bukan naga, karena ini hanya dungeon dengan 2 lantai, tetapi tidak banyak monster yang dapat menggunakan aura pir. Jika aku mengecualikan naga, apa ada monster yang cukup kuat sehingga aura pir yang bisa dirasakan dari jarak sejauh ini? Lalu si bapak bermata satu berinisiatif. Ia berkata, "Will, kami akan mencari tahu area di sekitar sini terlebih dahulu." Para hunter lainnya pun menyetujuinya. Kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Mengumpulkan informasi, lebih tepatnya disebut mengumpulkan harta karun. Dasar sekelompok haina, gumam Lee Jin Ah. Kim Mo Jin berkata, orang-orang seperti mereka tidak akan banyak membantu. Kita juga akan bergerak. Para anggota Guild Kunlun terus mencari item legendaris yang mereka incar. Di tiap mayat para player, ada seseorang yang memperhatikan gerak-gerik Guild Kunlun di balik sebuah pohon. Itu adalah si bapak. Ia menyuruh bawahannya untuk memeriksa mayat-mayat tersebut. Bawahannya melaporkan item mereka masih menumpuk. Lalu si bapak menyuruh anak buahnya untuk mengambil item-item itu. Batin si bapak, item mereka dibiarkan begitu saja. Aku yakin mereka sedang mencari sesuatu. Lee Jin Ah terheran-heran melihat kelakuan Kim Mo Jin. Barusan dia selalu berkata Heina, Heina, dan Heina. Tapi sudah berapa banyak mayat yang dia periksa? Mata Anubis telah tertutup. Akhirnya aku menemukan anggota Guild Kunlun. Teman-temannya yang berlari mati di sebelah barat. Kim Mo Jin menyuruh Lee Jin Ah untuk mengikutinya. Lagi-lagi Lee Jin Ah dibuat kesal oleh kelakuan Kim Mo Jin. Batin Lee Jin Ah, sebenarnya apa yang dilakukan si bajigur itu? Mata Anubis diaktifkan. Aku telah mendapatkan informasi yang kuinginkan. Lee Jin Ah berkata, "Hei bajigur, tidak peduli seberapa bagus item itu, bagaimana kau memperlakukan mayat dengan sangat buruk?" "Oh iya Lee Jin Ah, naon maneh ngajak gelut, sok dia maju." Kim Mo Jin tersenyum, "Rupanya kau pria baik." Lee Jin Ah terheran-heran, diajak gelut malah dipuji. Kim Mo Jin pun mengubur mayat itu. Kim Mo Jin berkata, "Sebelum pertempuran dimulai, aku akan menjelaskan rencananya." Kim Mo Jin mengeluarkan summon tipe binatang. Lee Jin Ah kaget melihat summoner baru Kim Mo Jin. Mata Lee Jin Ah berbinar-binar. "Boleh aku menaikinya?" Lee Jin Ah pun langsung mencoba menaiki skeleton itu. Ini seperti naik odong-odong. Lee Jin Ah dikasih tombak Merciful Spear oleh Kim Mo Jin. Lee Jin Ah berkata, "Jangan bilang ini merupakan strategi yang kau rencanakan dan membuatku menerjang bos monster dengan tombak ini." Kim Mo Jin tersenyum dan membenarkan perkataan Lee Jin Ah. "Kau makin pintar bisa menebak rencanaku." Mereka berdua pun OTW pergi. Ini sebuah kuburan. Sepertinya Guild Kunlun tidak akan melakukan hal ini. Apa kita harus memeriksa kuburan ini? Ucap si gendut. Si Borum berkata, "Tidak perlu buang-buang waktu. Ayo kita pergi."
Sambil berjalan, mereka berdua sedang membincang-bincang tentang bos dungeon. Kim Ho Jin berkata, bos dungeon ini sudah menjadi ogre hunter. Lee Jin Ah bertanya alasannya. Kim Ho Jin menjelaskan, kalau dungeon yang tidak diselesaikan akan diisi kembali dengan monster baru, sesuai dengan jumlah monster yang telah mati. Tetapi monster yang berhasil bertahan akan menjadi lebih cerdas dan lebih kuat, karena pengalaman mereka lebih banyak. Di beberapa titik dia pasti sadar kalau player sering berkumpul di sekitar player yang telah mati. Menggunakan hal tersebut sebagai umpan, dia adalah monster yang berhasil bertahan sebanyak 23 kali. Oh, seperti itu. Oi bapak, ada banyak mayat di sini. Hunter-hunter itu berlari memeriksa inventory para mayat. Si bapak merasa curiga, ada yang aneh. Noda darah ini bentuknya sangat aneh. Terlihat seperti mayat yang diseret. Jangan bilang. Si bapak berlari berteriak kepada bawahannya. Semuanya berhati-hati, ini jebakan. Apa maksudmu bos? Tiba-tiba laki-laki itu terkena stun. Dia tidak bisa bergerak. Si bapak marah. Ia mengeluarkan senjata pedangnya. Ia melompat menebaskan pedang itu ke arah ogre itu. Namun, pedang yang ia gunakan malah terbelah. Pedang unikku hancur. Si bapak terkena stun. Kim Ho Jin mendengar sebuah pertempuran. Ia berlari ke arah sumber suara. Kim Ho Jin melihat situasinya di balik bongkahan es. Kim Ho Jin menginstruksikan kepada Lee Jin Ah, kita bergerak sesuai rencana. Lee Jin Ah pun langsung memulai aksinya. Ogre itu menyadari kedatangan Lee Jin Ah. Lee Jin Ah menambah kecepatannya. Monster ogre itu langsung mengeluarkan aura pir. Sebuah asap berwarna hitam ungu menyelimuti area itu. Lee Jin Ah terkena tekanan aura monster orc. Lancerat Link telah membatalkan efek fear. Cincin ini sangat berguna. Aku tidak akan membuang-buang waktu. Tiba-tiba skeleton yang Lee Jin Ah tunggangi pergerakannya sedikit berubah. Skeleton itu bergerak sendiri ke arah monster ogre. Monster ogre akan melancarkan serangannya. Lee Jin Ah bergerak sangat cepat. Ia berhasil menghindari serangan monster ogre. Lee Jin Ah berhenti di sebuah tebing es. Tiba-tiba skeleton itu bisa berbicara. Lee Jin Ah berkata, jadi kau yang mengendalikannya. Pegang erat-erat Lee Jin Ah. Lee Jin Ah berteriak, oi Kim Ho Jin, pelan-pelan. Lee Jin Ah dan Kim Ho Jin mendarat di punggung monster ogre. Lee Jin Ah menancapkan tombaknya. Batin Lee Jin Ah, tubuh ogre bisa ditembus seperti puding. Sepertinya ini akan memakan waktu yang lama. Kim Ho Jin berkata, tembus tubuhnya sebanyak 10 kali. Dengan cara seperti tadi, sisanya akan kuurus sendiri. Para prajurit skeleton memakai pedang Blood Weapon. Efek pertarungan Kim Ho Jin sampai terasa di tempat si Berem. Batin si Berem, aura pir yang sangat kuat. Itu berarti mereka sudah memulai menyerang bos dungeon. Aku harus cepat menemukannya sebelum dungeon ini tertutup. Rekan-rekannya memanggil, kami menemukannya. Lihat ini. Ini adalah bahasa rahasia Guild Kunlun kita. Isi pesannya adalah, temui saudaramu yang tertidur di barat dan temukan milik Kunlun. Setelah menerjemahkan isinya, si Berem sangat terkejut. Di barat, jangan bilang. Stamina dan darah ogre terus menurun akibat serangan yang bertubi-tubi prajurit skeleton berikan. Efek blood poison telah menyebar ke seluruh tubuh. Batin Lee Jin Ah, versi Palpir, benar-benar luar biasa. Lee Jin Ah tersenyum. Kombinasi Persipal Spear dan Blood Poison milikmu sangat mengagumkan. Kim Ho Jin berkata, ini hanya dungeon dengan 2 lantai. Ada monster yang lebih kuat di dungeon 3 lantai. Ini saja tidak akan cukup. Batin Kim Ho Jin, untuk menghadapi monster terburuk aku harus lebih kuat. Monster ogre telah berhasil dibunuh. Anda mendapatkan pencapaian sebagai pembunuh ogre. Emissary of the Underworld memberikan Anda katalog. Kok aneh ya, Nimbus Kim Ho Jin berubah. Kalian tahu kan Nimbus, makhluk suci yang memberikan kekuatan pada tiap player. Jumlah mereka tidak diketahui.
Tapi Nimbus tiap orang berbeda-beda tergantung kekuatan atau job player. Yang tadinya The Dark World Surrogate menjadi Emissary of the Underworld. Tanpa ambil pusing, kita ikuti aja alurnya. Lee Jin-ah tercengang melihat katalog skill yang Kim Ho Jin pegang. Sudah 2 kali dia melihat Kim Ho Jin diberikan katalog emas oleh Nimbusnya. Skill yang bernama Berserker. Skill yang membuat seseorang bisa dalam mode overpower dalam waktu tertentu. Sambil menunjuk ke atas dengan wajah yang sangat kesal, Lee Jin-ah protes pada Nimbusnya. Apa yang Nimbusku lakukan? Aku sudah bekerja keras, tapi kenapa aku tidak diberi apa-apa? Apa Nimbus itu mendiskriminasiku? Ini sangat menyebalkan. Aku bahkan tidak bisa mengubah Nimbus, padahal itu demi kebaikan kita bersama. Sekarang sudah terjawab berkat perkataan Lee Jin-ah. Aku bahkan tidak bisa mengubah Nimbus. Itu berarti Nimbus player bisa naik level, karena level Kim Ho Jin sudah tinggi berkat pencapaiannya yang sering membuat kagum Nimbus milik Kim Ho Jin. Tapi ini masih kesimpulan Mimin ya. Kim Ho Jin berjalan menaiki mayat Ogre, bertujuan untuk mengambil item legendaris Pangok Bracelet. Mereka pun keluar dari dungeon. Kim Ho Jin langsung pergi memasuki mobilnya. Para warga Taiwan bersorak gembira. Akhirnya, dungeon yang meresahkan warga Taiwan telah diselesaikan. Si rambut panjang berbisik, apa yang harus kita lakukan? Kita keluar dungeon tanpa bisa mengambil Pangok Bracelet. Jika itu sampai ke tangan orang lain, itu akan menjadi masalah besar. Si Berem berkata, untuk saat ini kita tidak memiliki pilihan lain selain melapor ke guild dan menunggu. Batin si Berem, aku harap orang yang menemukan item itu bukan Isaki Panop. Pangok Bracelet, item tingkat legendaris yang mengandung kekuatan harmoni. Mempunyai efek saat dipakai dapat mengaktifkan semua efek cincin yang dipakai di tangan yang memakai gelang. Saat dipakai, cincin di tangan yang memakai gelang tidak bisa dilepas. Sambil tersenyum, Kim Ho Jin bergumam, melihat hal ini disembunyikan, kurasa tidak masalah untuk masuk terakhir kalinya. Sebelum pergi ke dungeon 3 lantai. Jumlah maksimal aksesoris yang digunakan player adalah 5, 1 kalung, 2 cincin, dan 2 gelang. Ketika kau memakai aksesoris melebihi itu, efek item yang aktif tidak akan melebihi batas. Tapi, Pangok Bracelet merupakan item yang dapat menghancurkan sistem tersebut. Item ini dapat membuat pemakainya mendapatkan semua efek cincin yang dipakai di kelima jari. Meskipun ada satu kekurangannya, cincin yang dipakai bersama Pangok Bracelet tidak bisa dilepas. Pada dasarnya, cincin adalah item yang hanya bisa dipakai satu di masing-masing tangan. Player berpengalaman sering merubah-rubah cincin mereka, tergantung pada situasi yang mereka hadapi. Tetapi, mulai sekarang aku harus berhati-hati dalam memutuskan cincin mana yang akan aku pakai. Lee Jin-ah terheran-heran melihat Kim Ho Jin yang ngelamun dan tertawa-tawa sendiri. Mungkin Kim Ho Jin belum ngopi. Kim Ho Jin menoleh, lalu tersenyum kepada Lee Jin-ah. Lalu Kim Ho Jin menelpon Oh Sae-chan. Oh Sae-chan berkata, seperti biasa, kau selalu mengejutkanku. Dengan mudah, kau menyelesaikan dungeon yang meresahkan bagi negara Taiwan. Saat ini, reputasi Pak Yong-wan akan berubah juga. Kim Ho Jin tersenyum, batin Kim Ho Jin. Saat reputasi Pak Yong-wan meningkat, dia akan menjadi perisai yang lebih berguna untukku. Setelah Kim Ho Jin menutup teleponnya, dengan wajah gembira, Lee Jin-ah mengajak Kim Ho Jin untuk mencicipi makanan Taiwan. Kim Ho Jin berkata, saat ini kita akan langsung ke Korea. Mendengar perkataan Kim Ho Jin, Lee Jin-ah terdiam melongok. Di atas pesawat, Lee Jin-ah terus protes kepada Kim Ho Jin. Dasar bajigur kau Kim Ho Jin. Pak Yong-wan menatap tajam kepada Kim Ho Jin. Ia berkata, jadi Frontier Guild berani menipuku. Kim Ho Jin membenarkannya. Kim Ho Jin mengarang cerita. Ia berkata, aku hampir tidak selamat. Untungnya aku hanya terluka dan tidak bisa bergerak. Lebih dari itu, aku tidak tahu siapa yang bisa kupercayai. Jadi, aku bersembunyi menunggu kembali dari dungeon. Lalu, Sekretaris Kim memberikan sebuah bukti. Ini adalah informasi investigasi berdasarkan kesaksian Kim Ho Jin. Menurut pernyataan orang lain yang masuk ke dungeon yang berbeda, mereka berkata kalau pihak Frontier Guild memprovokasi dan menyerang mereka terlebih dahulu. Tetapi pihak Frontier Guild bersikap seolah-olah tidak bersalah dan menganggap itu sebuah kecelakaan biasa.
Dengan wajah gelap diliputi amarah, Pak Yongwan bergumam, "Bajigur, jadi mereka melakukan hal semacam ini di saat aku keluar." Dilihat dari situasi saat ini, jelas sekali mereka sedang mencoba untuk memeriksa pasukan kita. Kim Ho-jin menanyakan, "Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang?" Sambil tersenyum licik, Pak Yongwan berkata, "Mereka akan membayar lunas untuk menyentuhku. Ada sesuatu hal yang ingin kau lakukan." Sekretaris Kim memberikan sebuah koper kepada Kim Ho-jin. Kim Ho-jin pun keluar dari rumah Pak Yongwan sambil memegang sebuah koper. Kim Ho-jin langsung menghubungi Oh Sae-chan. Sambil tersenyum, Kim Ho-jin berkata, "Aku baru saja menerima skill pack skeleton kenaik. Dia menyuruhku untuk mengirimkannya langsung ke Isaki Panop." Berita terkini, Guild Phoenix berjanji akan memberikan dukungan penuh pada Isaki Panop. Batin Sang Ratu, sepertinya Pak Yongwan sedang bermain-main dengan media. Ini mengejutkan jika Pak Yongwan mendapatkan perhatian publik seperti ini. Kami akan kesulitan dalam menangani berbagai macam hal nantinya. Pak Shin Hye atau Sang Ratu berkata, "Semua yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawabmu kan?" Naomi spill. Naomi tidak bisa menjelaskan, ia hanya terduduk diam sambil keringat dingin. "Baik, terima kasih atas usahamu." Pak Yongwan menanyakan apa itu telepon dari Kim Ho-jin. Sekretaris Kim membenarkannya. Ia bilang dia sudah mengantarkan skill pack yang kita berikan ke pihak Isak. Pak Yongwan tersenyum. Ia berkata, "Sebagai penghormatan, setidaknya aku harus membiarkan dia debut di dungeon rank C dengan 3 lantai. Kirim dia dengan beberapa orang ke tempat yang cocok." Mendengar perintah Pak Yongwan, Sekretaris Kim langsung melaksanakannya. Malam pun tiba, mereka bertiga sedang menunggu kedatangan Kim Ho-jin. Sepertinya Kapten Guild Phoenix yang bernama Kapten Jung Yeon Hong meremehkan Kim Ho-jin. Ia juga sangat kesal kepada ketua guild baru Pak Yongwan yang menyuruhnya untuk menemani Kim Ho-jin. Kim Ho-jin pun telah tiba. Kapten Hong melihat ke arah Kim Ho-jin. Namun yang ia lihat bukan wajah Kim Ho-jin, melainkan mobil milik Kim Ho-jin. Mereka pun telah masuk. Peringatan, buru 1000 monster untuk naik ke lantai berikutnya. Setelah di dalam dungeon, lagi-lagi Kapten Hong meremehkan Kim Ho-jin. Ia berkata, "Tidak ada yang bisa kau lakukan di sini, jadi diam dan lakukan apa yang aku katakan, atau aku akan membunuhmu tanpa jejak. Pertama, cobalah berburu beberapa monster supaya aku bisa melihat skillmu." Kim Ho-jin berbalik dan berhadapan dengan Kapten Hong. Kim Ho-jin berkata dengan nada mengejek, "Apa dan berapa monster yang harus aku buru dan kapan?" Batin Kapten Hong, "Lihat bocah nakal ini, sudah mulai memberontak." Sambil menatap remeh ke arah Kim Ho-jin, Kapten Hong berkata, "Kalau aku memberitahumu secara rinci, apa kau benar-benar berpikir kau dapat melakukan semuanya dengan sempurna? Lakukan saja semaumu." Kim Ho-jin berkata, "Aku butuh waktu untuk persiapan." Sambil pergi, Kapten Hong berkata, "Aku mengerti, jadi urus dirimu sendiri." Kim Ho-jin tersenyum. Menarik. Oh Sae-chan sedang mengobrol dengan Lee Jin-ah. Kim Ho-jin sekarang sedang berada di dungeon 3 lantai. "Jin-ah, kau tidak boleh berdiam diri di sini. Dan tingkatkan dirimu juga," gumam Oh Sae-chan. Dengan ekspresi malas, mager Lee Jin-ah berkata, "Aku tidak mau. Aku harus bersantai di saat dia sedang tidak ada. Apa kau tahu betapa melelahkannya menemani dia? Sebelumnya kau terus-menerus mengeluh karena tidak memiliki rekan yang hebat." Pemberitahuan, bencana darurat, monster tak dikenal muncul dan melarikan diri dari dungeon terdekat. Lee Jin-ah berkata, "Guild mana yang mengelola dungeon ini? Hari gini hal-hal seperti ini masih terjadi. Padahal beberapa tahun yang lalu kesalahan seperti ini pernah terjadi kan? Salah satu dungeon yang Mesiah kelola." Oh Sae-chan berusaha menghentikan perkataan Lee Jin-ah. Si bodoh ini. Oh Sae-chan menengok ke arah Sekretaris Lee. Sekretaris Lee memasang muka yang muram. Karena perkataan Lee Jin-ah, ia teringat sesuatu. Saat masih sekolah dulu, bangku kosong yang berada di depan Sekretaris Lee adalah milik Sang Ratu atau Pak Shin Hye. Mereka seangkatan. Para siswa melihat dari arah jendela.
Terlihat sebuah gedung yang terkena ledakan. Itu adalah gedung Hansung. Sekretaris Lee juga melihat ke arah gedung itu. Ia teriak histeris sambil menangis. Karena teringat masa lalunya, ia sangat bersedih. Lalu, ia memutuskan untuk pergi. Mereka berdua memegang jidatnya. Oh Sae-chan berkata, "Dasar bodoh. Kau seharusnya berhati-hati dalam berbicara ketika ada sekretaris Lee." Lee Jin-ah menyesal atas perbuatannya. Lee Jin-ah berkata, "Aku tidak bermaksud. Aku secara tidak sadar melakukannya." "Ngomong-ngomong, botak, kau bilang kau kenal ayah sekretaris Lee kan? Orang seperti apa dia?" Oh Sae-chan menceritakan, "Dia adalah orang yang baik, salah satu temanku juga." Seorang pekerja keras yang sangat ekstrim yang akan melakukan apapun demi putrinya. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.